Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 muatan pelajaran PPKN. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang keberagaman karakteristik individu. Keberagaman individu. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Namun setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk dalam salah satu keberagaman. Berikut ada beberapa contoh sifat dan artinya. Contoh yang pertama ada jujur. Artinya mengatakan yang sebenarnya atau tidak pernah berbohong. Yang kedua, sifat sombong. Artinya merasa diri lebih baik dari yang lain. Yang ketiga ada rendah hati, artinya tidak sombong atau tidak angkuh atau selalu menghargai orang lain. Sifat yang keempat ada keras kepala, artinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang kelima ada dermawan, artinya pemurah hati. Keenam ada humoris, artinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selanjutnya ada kreatif, artinya memiliki kemampuan untuk menciptakan. Selanjutnya pemalu, arti katanya mempunyai rasa percaya diri yang kurang. Nah anak-anak, perbedaan sifat pada setiap individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi. Biasanya dengan perbedaan sifat pada individu menyebabkan masalah pada komunikasi. Masalahnya seperti pertengkaran. Namun dengan memahami perbedaan sifat dan kebiasaan teman, maka pertengkaran dapat dihindari sehingga terjalin persatuan. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun perbedaan tersebut tidak boleh menghalangi kita untuk saling bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita dapat saling membantu dan melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Ada yang tahu artinya kolaborasi? Ya, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Misalnya, saat akan membuat majalah dinding, kita dapat membagi tugas sesuai kemampuan yang dimiliki. Ada yang terampil menulis puisi, ada yang terampil menggambar, ada yang terampil menghias, dan ada yang terampil mewarnai. Kemampuan dan keterampilan masing-masing dapat saling melengkapi sehingga tugas membuat majalah dinding dapat terselesaikan. Hal tersebut merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang kita masuk ke materi keberagaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Walaupun memiliki budaya yang bermacam-macam atau berbeda-beda, warga negara Indonesia tetap saling menghargai dan saling memahami. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Kemajumukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Nah, suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat dilihat dari ciri-ciri berikut. Yang pertama, tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Yang kedua, bahasa yang dipergunakan, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Kutai, bahasa Madura, dan lain-lain. Ketiga, adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. 4. Kesenian daerah, misalnya tari serimpi, tari saman, tari jepen, tari reog, tari hudo, dan lain-lain. Kelima, kekerabatan, misalnya patrilineal atau sistem keturunan menurut garis ayah, dan matrilineal atau sistem keturunan menurut garis ibu. Dan yang keenam, ada batasan fisik lingkungan, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Saat berkomunikasi dengan orang lain, kita sering menghadapi perbedaan pendapat. Jika kita tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Berikut ada beberapa dampak positif dan negatif dari adanya keberagaman sikap yang ada di sekitar kita. Dampak positif, yang pertama menerima perbedaan, yang kedua saling berbagi informasi, yang ketiga belajar menerima perbedaan, yang keempat memperkaya wawasan, yang kelima saling menghargai. Dan pada dampak negatifnya, yang pertama memecah antar suku, kedua menimbulkan perdebatan, ketiga memicu pertengkaran, keempat menimbulkan sikap sombong, yang kelima saling menghina. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.